Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara menghitung seasonal index atau indeks musiman dan bagaimana menggunakan indeks tersebut untuk menghilangkan komponen seasonal dari data time series. Nah, di sini kita akan mengikuti langkah-langkah eh, yang disebutkan dalam bukunya David Duani, ya, buku Applied Statistics for Business and Economics edisi kelima. Jadi sebelum melanjutkan menonton video ini, sebaiknya kalian sudah baca tentang apa itu komponen seasonal atau musiman dari data time series dan juga sudah membaca tentang moving average atau rata-rata bergerak. Sekarang kita akan lanjutkan praktek. Saya akan berpindah ke data yang ada di file Excel. Kali ini saya akan pakai data jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Di sini sampai tahun 2019 saja, karena tahun 2020 tidak ada yang datang karena COVID. Nah, di sini subperiodenya adalah kuartalan, ya. Jadi pola musiman bisa saja terbentuk dalam periode kuartalan atau bulanan. Nah, langkah-langkah yang tadi dari itu 5 langkah tadi dari buku David Wani saya akan kupas ke sini ya supaya lebih mudah saya menjelaskan dalam satu layar. Ya. Data wisatawan ini memang seringkali membentuk pola seasonal atau musiman. Bisa kita lihat di sini di kuartal 1 ke kuartal 2 ini naik, ke kuartal 3, kuartal 4 turun lagi. Ya, polanya sama seperti itu. Atau kalau kita gambarkan ya, ya, ini aksesnya juga saya ganti ya pakai ini. Ya, ini ya, naik di kuartal 4, turun, mengikuti pola musiman seperti ini. Ya, ini saya geser. Ini saya geser dulu posisinya supaya semuanya kelihatan. Mungkin ini ribbonnya saya minimize saja. Ya. Ya, sekarang kita eh, langsung masuk ke langkah-langkah ini. Langkah pertama adalah menghitung center moving average pada setiap bulan atau kuartal. Ya, dalam hal ini subperiode yang kita gunakan adalah kuartalan. Nah, untuk menghitung center moving average untuk subperiode yang genap ini kita harus lakukan 2 langkah ya. Karena di sini kan genap ya, tidak ada tengahnya ya. Jadi kita hitung dulu eh, langkah pertama kita hitung dulu rata-rata bergeraknya. Ya, di sini saya kasih judul kolomnya moving average ya. Ini untuk kita guna rata-ratakan 4 periode ya, karena di sini ada sub periodenya adalah 4 ya, kuartalan. Di sini saya pakai formula rata-rata yaitu average. Ya, jadi sesuai center average, center moving average itu eh, tengah-tengah ya. Jadi ada yang di periode sebelum dan ada periode yang setelah. Nah, ini saya akan copy ke bawah. Ya, sampai sini aja ya, karena kalau kita copy sampai sini, ini ada bagian yang kosong ikut rata-ratakan.
Ya, ini juga. Jadi sampai sini aja. Nah, sekarang kita baru bisa menghitung center moving average-nya. Saya kasih judul kolom CMA aja, center moving average. Yaitu kita merata-ratakan dua, dua kali ini. Berarti ini average juga. Ya, jadi kita rata-ratakan yang ini dan yang di bawahnya. Ini terus juga. Nah, ini di copy ke bawah formulanya. Ya. Nah, jadi dalam menghitung center center moving average ini, ya kita akan kehilangan beberapa data ya, beberapa observasi. Ya, karena di sini kita pakai sub periodenya 4, kita akan kehilangan 4. Ya, 2 di awal dan 2 di akhir. Kalau kita pakai sub periodenya 12, kita akan kehilangan 12. Nah, jadi seperti itu langkah pertamanya. Kemudian langkah keduanya ini ya, kita membagi setiap Y yang dari hasil observasi itu dengan eh, center moving average-nya untuk mendapatkan rasio musiman atau seasonal ratio. Ya, saya beri kolom judul kolom di sini ya, seasonal ratio. Itu dengan membagi YT ya, dengan center moving average yang tadi sudah kita hitung. Oke, kita copy ke bawah. Ya, ini sudah kita laksanakan langkah kedua. Yang, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah 3. Ya. Kita hitung rata-rata eh, seasonal ratio setiap bulan atau setiap quarter untuk mendapatkan seasonal index. Ya, jadi kita rata-ratakan setiap eh, kuartal ya. Kuartal 1 kita rata-ratakan, kuartal 2 kita rata-ratakan, kuartal 3 dan juga seterusnya sampai kuartal 4. Untuk menghitung rata-rata di step 3 ini, saya akan buatkan tabel baru ya di sini. Di kuartal 1, 2, 3, 4 tahun 2014 sampai 2019. Nah, ini salah. Kita copy ya seasonal rasionya di tabel ini. Dari kuartal 3 2014. Kita copy value-nya saja ya. Karena tadi, oh ini kita hapus. Ya, kita copy value-nya saja. Nah, ya, sudah. Nah, ini sekarang kita rata-ratakan. Ya, rata-rata. Ikuti step 3 ini ya. Jadi kita merata-ratakan tiap kuartal. Ke formula average. Ya, sudah. Jadi sudah kita lakukan step 3 ini. Kemudian kita lakukan step 4 ya.
kita adjust atau sesuaikan ya, indeks seasonal yang masih mentah ini supaya jumlahnya 12 kalau bulanan atau jumlahnya 4. Ini kalau kita jumlah, nah ini belum 4 ya jumlahnya ya. Jadi kita adjust ini supaya jumlahnya 4. Ya. Ini kita copy value-nya aja ya. Ini kita adjust supaya jumlahnya 4. Mungkin di sini saya pakai desimalnya 3 angka aja ya. Ya, supaya jadi 4 ini berarti harus dinaikkan ya. Ini jadi 2, ini jadi 7, ini belum jadi 5, ini jadi 3 ya. Nah, ini masih belum ya. Kita tambah lagi 3, belum. Udah ini ya. Nah, jadi kita sudah lakukan step 4. Kita adjust ya, supaya jumlahnya 4. Nah, ini yang ini saya pindahkan lagi ke tabel di sebelah kiri ya. Inilah kita sudah menghitung seasonal index-nya. Index. Nah, ini kita sudah selesai menghitung seasonal index, indeks musimannya. Ya, kita bisa lanjutkan ke step 5 kalau kita ingin melakukan di seasonalize ya, atau kita ingin menghilangkan komponen musiman dari data time series ini. Ya. Jadi kalau kita mau eh, menghilangkan, kita lakukan step 5 yaitu dengan membagi YT dengan seasonal index. Nah, jadi di step 5 ini kita sudah menghitung jumlah wisatawan yang sudah dihilangkan komponen musimannya. Ya. Nah, kalau yang ini kita buatkan grafiknya, maka akan lebih halus daripada grafik yang ini. Ya, kita lihat ya. Nah, ini lebih halus. Ya. Jadi kalau ini misalnya kita buatkan ininya ya, trend line-nya ya. Linear. Kita bisa bandingkan yang ini juga. Kita gambarkan trend line-nya. Nah, yang ini mempunyai R square yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita mau melakukan forecasting, kita bisa pakai yang ini, model yang ini. Nah, bagaimana melakukan forecastingnya? Ya, kita bisa pakai model yang ini. Ya, kemudian setelah dapat hasil forecastnya, kita sesuaikan lagi karena tadi di sini kita melakukan decisionalize ya, dengan membagi dengan seasonal index. Nanti hasil forecastnya kita sesuaikan lagi ya dengan dikalikan dengan indeks seasonal ini. Ya. Bagaimana detailnya nanti kita akan bahas di video yang lain. Ya demikian video ini tentang menghitung
seasonal index dan juga menggunakannya untuk melakukan decisionalize.